Sebelumnya, mari kita mengundang Roh Kudus ke dalam hati kita masing-masing. Oke, kita lihat sekarang ada 21 partisipan, yang lain mungkin lagi OTW ke dalam Zoom. Efek Corona kalau kata Bang Kaya. Sembari kita memulai acara PA kita akan membuka lagu Sion kita, lagu Sion nomor 498, Pemuda Sekalian. Kita nyanyikan seluruh ayat. Sama-sama. Kami saut seruan juga panggilan-Mu ya Yesus. Kami berjanji setia menanti segala daya. Pemuda sekalian berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, kalahkan semua dosa. Gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Meskipun besar tantangan, meskipun berat ujian, padamu kami serahkan segenap kemampuan. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, kalahkan semua dosa. Gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Tiap talenta yang ada, meskipun hanya satu, waktu kami semua, kami serahkan bagi-Mu. Pemuda sekalian, kalahkan sang Yesus. Pemuda sekalian, kalahkan semua dosa. Gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Harta dan tenaga kami, padamu kami serahkan. Dengan bersuka hati, kami percaya Tuhan. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, kalahkan semua dosa. Gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Baik, sekarang janji PA akan dibawakan oleh Jion, ayat moto dan tujuan PA akan dibawakan oleh Juan Ketaren, dan ayat inti akan dibawakan oleh Lukas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tujuan pemuda Advent, kabaran Advent ke seluruh dunia pada generasiku. Moto PA, kasih Kristus yang mengaruniakan kami. Untuk mengucapkan janji, kita angkat tangan kanan kita setinggi bahu. Janji PA. Janji PA.
oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, saya berjanji saya janji akan turut aktif akan turut aktif dalam setiap perkumpulan pemuda misionaris Advent, dalam setiap perkumpulan pemuda misionaris Advent, melakukan apa yang dapat saya lakukan melakukan apa yang dapat saya lakukan untuk menolong orang lain untuk menolong orang lain dan menyelesaikan pekabaran Injil ke seluruh dunia pada zaman ini. dan menyelesaikan pekabaran Injil ke seluruh dunia pada zaman ini. Kan turunkan. Pada zaman. Ayat inti kita terdapat dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikir karena semuanya itu. Oke, sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami ingin memulai acara PA kami ya Tuhan, berkatilah agar semuanya berjalan dengan lancar, dan juga berkatilah KUT dan juga suami yang akan membawakan acara inti PA kita pada sabat ini, agar seluruhnya dapat sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tetap jagalah kami yang pelai segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo. Halo. Oh iya. Halo. Halo. Gimana kabarnya semua? Sehat-sehat? Nyaut nih. Gue males nih acara di Zoom, gak ada yang nyaut. Luar biasa. Nyaut. Puji Tuhan kalau sehat semua. Kita sahabat ini ada sebuah kehormatan. Kita menerima sebuah kehormatan bahwa kita akan mendengarkan bahan pemuda Advent yang akan dibawakan nanti oleh pembicara ciamik kita. Lain tak bukan, namanya KUT, legenda pemuda Ciracas kala dulu, yang sudah berkontribusi banyak dalam pelayanan kita di tahun 2000 awal. 2000 awal nggak sih Kak? Gue lupa. Ya itulah ya. Tuhan memberkati dia sampai sekarang dan akan membawakan sebuah tema nanti yang berjudul, siapa yang tahu judulnya? Ini yang masuk-masuk PA. Bias doang. Bias. Depannya apaan? Unconscious. Gimana Kil ngomongnya Kil? Unconscious. Unconscious bias ya. Jadi siapa yang tahu unconscious bias ini? Coba itu yang paling lengkap tuh yang ada mic-nya, ada headset-nya, coba ngomong dulu. Jul. Mungkin yang muda aja dulu, jangan saya dulu. Ya lu kan muda ya. 6 tahun udah nikah. Lupa Tanya Stefani mungkin tahu. Oh itu Henok tuh yang jauh tuh. Nok. Gue tiap sahabat ditanyain mulu. Ya udah sih, nasib lu. Gue sendiri nggak tahu sih sebenarnya artinya apa. Makanya gue ikutin acaranya. Iya makanya. Iya. Sama kita acaranya, bener juga sih. Betul Coba kan? yang lain. Iya. Stefani Pio, Aduh. coba Stefani Pio. Jawaban bijak. Iya. Bijak sini. Evan, passwordnya apaan? Password? Nggak kedengeran Bang, nggak kedengeran. Gue nggak denger nih. Yang lain Lagi bisa di denger. jalan kayaknya dia. Kecil Man, banget. nggak di jalan lah, itu dia di kamar. Di mana jalan sih? Ya, dia diem sekarang. Oke, coba Desi kayak lancar tuh video itu. Des. Coba Des. Unconscious bias tuh apa? Bias sebenarnya ya, bukan bias ya spellingnya. Bias ya kayak. Bias itu bahasa Indonesianya kan ya? Ya. Nah, kalau di spellingin itu unconscious bias. Desi, ditungguin. Apa bang? Arti tahu nggak unconscious bias itu apa? Sebelum KUT bicara nih kan KUT mesti tahu nih. Teman-teman ini sebenarnya tahu nggak sih nih si tema ini? Karena sejujurnya waktu gue baca tema ini, gue cari tahu dulu sih. Nggak langsung oh ini artinya ini. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Udah ada 2 nih Kak yang nggak tahu Kak. Oke, satu lagi terakhir. Coba Priscilla. Unconscious bias tuh stereotype apa kayak bias yang kita punya terhadap Betul. orang lain, judging the book by its cover. Jadi artinya apa tuh maksudnya? Ya jadi
kita ngejudge orang duluan sebelum tahu orang itu. Oh, suka menghakimi gitu. Enggak ya? Pembicaranya ketawa-ketawa tuh. Tuh, ketawa-ketawa bicaranya kan. Ya, unconscious bias itu kita kan nanti dengar detail dari KUT, tapi Kak, benerin kalau salah ya. Tadi kan Kila punya pendapat sendiri mengenai apa? Ya itu tadi definisi lu dengar sendiri lah. Saya mau ngulangin lagi agak susah tadi. Cuman intinya jangan menghakimi orang dari apa tadi Gil? Dari covernya, tapi dari isinya. Enggak juga ya. Nah, jadi kalau menurut saya nih Kak, bener apa salah? Coba dibenerin ya. Unconscious bias itu kayak ini nggak sih Kak? Kalau sekarang kan di Amerika tuh lagi banyak ini ya, Black Lives Matter. Nah, banyak tuh orang tuh bikin tuh postingan yang sama tuh. Bikin postingan pendapat yang sama. Iya, saya bela kulit hitam, saya anti rasis segala macem. Tapi ngerti nggak sih orang tuh mengenai apa maksudnya si bias ini? Nah, itu bener apa enggak Kak? Artinya dia tuh ikut-ikutan atau dia cuman terpengaruh aja sama tren yang lagi berkembang. Cuman lebih detail nanti kita akan dengar semua dari KUT. Untuk itu sebelum kita mulai ke acara inti, ada acara dulu activity yang akan dibawa acara apa nih? Games ya? Dari Priscilla. Kahut ya guys. Oh, Kahut lagi? Wah, gue menang lagi. Enggak nih, gue juara 2 terakhir. Oke. Minta izin share screen ya, host. Share. Oke. Udah kelihatan? Oke, guys. Bisa join Kahut-hut. Ya. Ande. Wah, belum. Oke. Suga. Ini pasti Helen. Siapa lagi yang namain Kahutnya Min Yoongi? Orang Ciracas. Si cantik cerita masih ya? Melin. Ya ampun, Melody cantik. Titisannya kayak Kebet. Seven Anis. Anis BTS. Yoi, siapa yang buat? Pasti si Catherine. Ya, J. Waikiki, welcome to Waikiki. Itu kan Matthew orang Advent. Emang ada Matthew yang mana lagi? Matthew yang gue kenal dua-duanya orang Advent. Veveo gitu. Nama Kaping. Sutet pakai H. Oke. Noted Sutet. Hip hore. Kobe. Wah, buset Kobe. Mackenzie. Ada Mackenzie mana tadi? Bukan juga. Si cantik jelita, aduh tadi gue lupa ngasih tahu. Ada Ilman, tadi Ilman, ini Ilman. Yang satu Jamak, yang satu Iqbal. Gigiana, coba Gigiana. Kayak dokter gigi. Dokter Gigiana. Nggak mau gue bacain kalau di Triketch. Udah 25 players deh, guys. Kayak Advent dong, sambil. Bakso sabar. Kiki bukan boneka. Deklan. Hai Deklan. Juara 1, bakso sabar. Legendary. Gue rindu bakso sabar. Guys, kita semua rindu bakso sabar, guys. Termasuk. Oke, kita start ya. Kil, tentang apa nih, Kil? Oh iya. Lupa saya. Jadi, game ini adalah, pokoknya game ini harus fokus ke satu hal. Jadi, nanti kita harus mencocokkan warna dari kata dengan nama warnanya. Oke? Oke, guys? Jadi, harus cocokin warna dari katanya terhadap dengan nama warnanya. Jadi, ingat ya, warna dari katanya ya, guys. Jangan lupa. Oke, udah ya, kita start ya. Yuk. Unconscious bias. Oke.
Cocokkan warna dari kata di bawah ini dengan nama warnanya. Jawabannya adalah pink ya, guys. Pink. Next. Bukan kuning tuh. Ingat, warna dari katanya ya. Warna dari katanya. Warna dari katanya, bukan katanya. Ingat ya, warna dari katanya. Oke. Masih ada yang kena trap, satu orang. Oke, mantap. Contoh kan itu? Ini udah beneran, mohon maaf. Oke. Jawabannya abu-abu ya. Ini ada yang desperate nih kayaknya, jawab hijau. Kecepatan salah pencet. Meteor Advent, mantap. Mantap, membanggakan Advent. Jawabannya ungu ya, guys. Masih ada yang kena beberapa trap. Warnanya nggak jelas ya, Kil. Ayo dong, jeli. Ulang-ulang, contoh. Nih guys, tenang aja. Kalau salah di soal ini, masih ada soal-soal berikutnya. Soalnya banyak guys, lihat dari 20. Jelas ya. Udah pinter nih sekarang semuanya. Meteor Advent dan Didri Kece. Veveo. Apaan dah lu? Kok beneran kan kuning gitu. Bukan ungu. Parah banget. Udah, lift. Pembuat soalnya ngantuk. Maaf banget guys. Udah, mendingan dah. Oke. Udah jadi dosa, coy. Ini jelas guys. Lagian di game rasis banget. Milih warna. Tahu orang anti warna, dia malah bikin warna. Oke. Apa? Betulnya kalau ada yang udah selesai. Tapi masih ada yang kena trapnya. Nggak apa-apa guys. Coba kita lihat. Oh, Ilman Ibrahim. Meteor Advent still number 1. Meteor Advent, mantap Meteor Advent. Keep up the good work. Udah setengah ya. Mawar itu Jingga itu ya? bagaimana guys? Jingga dong, mawar itu jingga. Warnanya orange guys. Emang kelihatan kayak merah? Nyaru, Kil. Udahlah. Ini jelas ya. Kalau digabungin jadi apa teman-teman? Lagu kesukaannya Zizi? Blackpink juga. Kok itu kayak warna hitam sih, bukan ungu, sumpah. Ungu dari mana sih? Itu kayak hitam. Gila. Gue lihat sih. Udah Anda. Jangan sampai Ciracas terpecah gara-gara game ini. Udah, tolong. Tahu teh, langsung masuk ya, Kak. Tante Nova, anaknya nih Tante Nova. Maaf, Jok. Terus kiranya udah capek. Tante Nova, anaknya gimana ini Tante Nova? Coklat hijau. Udahlah. Mei itu bilang itu hijau ya. Udah. Weh, coklat dari mana? Udah. Udahlah. Ini Kil, gara-gara lu main. Kil, lu tasim jangan ini ya. Hari sahabat jadi emosi. Bikin dosa, cu. Udah. Buta warna. Lu sim jangan nembak Kil ya. Bahaya lu. Ini kan jelas kan guys. Merah itu ya, merah.
Jingga tuh warna orange ya guys. Gue udahan, bodoh. Lu nggak belajar bang, kan tadi ada. Apa guys, Udah, maaf Matthew guys. aja yang menang. Udah. Udah, Matt, lo ya, Matt. Matthew Nolet. Siap. Maaf guys, tadi ada beberapa yang belum diedit. The heck, ungu. Tadi warnanya pink. Itu ungu, woi. Siapa yang ngomong pink? Siapa yang ngomong pink? Idri. Nah, itu lu doang yang salah. Oke, karena Didri gak tahu itu ungu, jadi Matthew orang Advent tetap Kaping nih yang mulai. So, Mackenzie. Sama 7th anniversary BTS, tapi gue gak mau baca. Kau? Oke, Helen gak boleh salah ya, Helen. Kalau kamu salah, aku aduin. Nih merah nih. Ada yang jawab hijau lagi. Kick dari room. Ada yang jawab hijau, kick dari room. Desperate. Kalau kamu nggak jawab apa? Ibu nggak ikutan tuh, males gue. Lupa ngecek ulang. Kuning. Cafe pedal, anjay. 2 soal lagi ya guys. Apa coba? Merah deh. Oke. Ada yang jawab kuning. Udah ngapa? Satu soal lagi bro. Enggak ada gua. Hijau nih, gue kasih tahu nih, hijau. Kuning. Ada yang jawab merah, ya Allah. Kapas warnanya putih ya guys. Aduh. Ujian ini nih. Ujian hidup. Merah. Hijau. Merah. Tuh, ada lagi yang jawab kuning. Ada. Oke. Yang menang adalah nomor 3, Mackenzie. Selamat Mackenzie. Sama 7 BTS. Dan yang pertama adalah Matthew orang Advent. Orang Advent. Kenolep. Oke. Jadi sebenarnya adalah Juara satu. Gak ada anjir juara 1. inti dari game ini adalah kadang otak kita itu karena terlalu banyak informasi, kita suka menggunakan shortcut. Jadi kita selalu ngejudge, ya kalau misalnya kita ngelihat tulisannya merah, ya kita langsung mikir itu pasti merah. Padahal sebenarnya nggak selalu begitu. Sama mungkin terkadang kita menilai orang, kelihatannya mungkin orang itu nggak baik, tapi mungkin kita nggak tahu kan dia isi hatinya dalamnya gimana. So guys, saya kembalikan ke MC. Udah. Ya, terima kasih Priscilla sudah membawakan gamenya. Terima kasih teman-teman ya, sudah menghabiskan untuk berapa menit waktunya dalam mengikuti game tersebut. Tapi game tersebut dibuat ada tujuannya, berhubungan sama tema yang akan dibawakan oleh pembicara handal kita sore ini, yaitu KUT. Nah, untuk waktu dan tempat nih Kak, biar nggak takutnya kurang waktunya kan. Kita kan soalnya pemuda Cilates tuh suka nanya orangnya, coba ntar lihat deh. Pasti banyak yang nanya. Ya, jadi kita kasih waktu dan tempatnya saat ini untuk KUT ini. Tapi sebelumnya kita coba nyalain dulu Kak, ininya Kak, mic-nya Kak. Biar kita dengar dulu suaranya. Wih, Bang Steve. Bang, sehat Bang? Sehat. Kangen gue Bang, peluk nih. Oke, sahabat. Sahabat. Emangnya kalau ke Zoom ini ya Bang ya. Aduh, jadi enggak, sebentar, itu yang pakai headset kedengeran nggak tuh yang putih? Oh iya, kedengeran dong. Pernah hal ini. Kain itu, coba. Pajangan. Di laptop tetap.
Oke, gue mau share ya. Ya, nah sore ini gak cuman gue doang ya, maksudnya juga sama Steve juga gitu. Jadi berdua, biar fee-nya bagi dua gitu kan, lumayan kan. Jadi sebelumnya kita mau tanya kabar dulu nih gitu. Jadi teman-teman yang ada di Ciracas kabarnya gimana, apa yang sedang dirasakan. Coba kita masuk ke pakai HP ya, pakai HP boleh, pakai laptop juga boleh, ke www.menti.com, terus nanti masukin kodenya 326802. Nah, ntar gue masuk dulu ya, ntar ya. Ini kayak game tadi kayak. Wah, beda. Tiga nggak tahu, coba Kak di share lagi Kak itunya. Nah, dari sini. Tuh, oke udah masuk ke www.menti.com, terus masukin kodenya 326802. Boleh? Masuk? Hi Beb, siapa nih? Hi Beb, siapa nih? Oke, I'm feeling so special, ngantuk, bahagia, aku lonely. Wah, siapa yang lonely nih? Coba tunjuk tangan dulu tuh yang lonely, kita mau lihat tuh. Ada yang bilang super happy, ngantuk. Goodies, super happy, feeling so special. Senang namun sedih. Waduh, ada yang ngajak PUBG? Wah, parah nih. Siapa nih yang ngajak PUBG nih? Yang pakai headset putih kayaknya tuh ya. Terus feeling empty, kangen tenang, kangen school. Oke, ada lagi. Black Lives Matter. Oh, ini yang dibilangin sama Kai tadi ya. Oke, semoga beruntung. Oh, lagi nembak, Mas. Oke, kita next ya. Oke, nah sekarang siapa sih yang sering paling diajak ngobrol atau bicara? Siapa yang paling sering Anda ajak bicara? Kalau di luar itu, Kak? Orang tua. Kalau di luar itu, Kak? Jangan emang beda. Lah, dari dunia lain nih kayaknya. Kak, udah nggak pacar nih, gimana nih? Gue terus pacar dimarahin lu. Mantan nggak ada gitu ya? Pacar orang nggak ada ya di sini ya? Iya. Dong, Jul. Pasti nomor 1. Oke, paling banyak nomor 1 red teman. Kedua orang tua, ketiga orang kantor, keempat pacar. Iya, masih dalam batas oke lah. Temen naik ya. Oke. Ratingnya paling banyak kita ngobrol sama temen ya daripada orang tua ya. Orang kantor pacar nomor 4 ya, nggak apa-apa lah ya, pacar nomor 4 ya. Oke, thanks guys. Kita lihat selanjutnya. Sampai sini aja deh. Nah, terus ini kan kita baru cuman permulaannya ya. Sekarang ada satu game lagi, tapi kita pindah tempat nih. Udah nggak di Menti lagi. Nanti yang leading Steve ya. Jadi teman-teman nanti masuk ke linknya. Nanti kita mau tahu dari yang kita bahas ini. Nanti kita bisa lihat dari awalnya seperti apa. Saya share lagi ya. Baik. Coba masuk di myquiz.com/pro. Nanti masukin game code-nya, nanti kita akan sama-sama main lagi. Udah ada 5, juara 1 lagi. Dan ini dapat hadiah ya, kita kasih hadiah ya. Jadi nanti kalau yang menang, juara 1, kita kasih hadiah. Ngambilnya ke Cikarang kali. Enggak ada yang bercanda, ntar dikirim. Bang, gue nggak bisa masuk, Bang. Nggak bisa masuk ya? Apaan sih? My quiz pakai Z ya? Iya. Dosanya ditinggalkan dulu, Bang Kai. Waduh. Mau perjamuan soalnya. Coba, Kai. Halo. Join myquiz.com/pro. Boleh sebanyak-banyaknya ya. Yang mana nih? Masukin game code-nya 2653. Ini, yang ini.
Masih? Sini, web sini yang bagus. Oh, join myquiz.com, guys. Oh, ada join nih. Aduh, ini loh, ditulis. Sasagala 21, step back. Step, nih. Terberkati Moira. Miss Moy. Kim Sokjin. Oh. Kagak ada Lee Min Ho di sini. Udah guys. Kiana S. Bara Ilman Ivan Matthew. Oke Matthew. Berjuang ya Matthew biar dapat pinnya. Oke, pinnya gua atasin lagi ya. 265328. 265328 pinnya. Linknya masuk ke joinmyquiz.com/pro. Saya nggak ini nih, kagak paham nama-namanya, bener ada? Nanti kalau yang menang bisa kasih gambar ya, salah kirim lagi, ngirimnya ke Kaisar kan nggak enak kan? Udah nih. Ini cuma 25 orang nggak ya? Harusnya bisa sih. Kok aku nggak bisa masuk sih Kak? Di band. Waduh, ya sudahlah, nggak apa-apa. Ben Hanzo. Iya, Ben Hanzo. Bang. Boleh deh. Oke. Steve start ya. Oke deh. Oke. Kita mulai permainan kita. Oke. Bentar ya. Kok gue nggak bisa sih? Oke. Kalian udah jawab belum ya? Udah pertanyaan kedua, Kak. Oh ya, oke. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Ini ranknya udah kelihatan nih. Ada berapa? 15 ya? 15. 15 pertanyaan. Iya, sepertinya Barahai udah mulai memimpin. Diikutin sama Mi. Lalu, Yoke Cantik udah naik ke atas. Ya, sepertinya kayak udah mulai memimpin ya. Oke guys, nomor satunya dari Borahai. Lalu ada Ilman Ibrahim dan Yoke Cantik. Jadi ada 3 nanti orang yang kita ambil ya namanya. 1 Borahai, Ilman Ibrahim dan Yoke Cantik. Oke, back to laptop again. Gue mau tanya dulu nih, nomor 1 siapa sih? Kaya? Iya, Kak. Oke. Iya. Padahal lu nggak bisa masuk kayaknya. Bisa masuk ya? Salah. Enggak. Gua percaya deh. Emang Bang Kai tahu Borahai apaan? Tahu. Apa? Beradian Kai kan? Bukan. Udahlah, ngaku aja lah fans gua kan lo. Bukan. Udah, ngaku aja. Semua orang udah tahu kali. Udahlah. Army pasti itu Army. Arminya marah. Bukan Baradian Kae. Itu Beradian Kai tuh, alah. Soto ini. Sering ini kan stalker Instagram gua lu. Pengen banget. Gua tahu gua. Oke. Yang menang Kaya 15 ya? Iya. Bukan. Bukan, Kak. Iya, Kak, apaan sih? Gue yang menang. Bukan. Ya udah berarti ulang. Mau ada nggak? Ulang. Rahai apa sih? Coba lihat gambarnya dulu. Siapa dong? Show your face. Ini Kak, nih aku ini lu. Ini yang menang Z. Nggak tahu mau kasih Kak. Siapa ntar bingung kan? Catherine. Acu. Ayo arminya mana? Ayo arminya. Catherine. Marah-marah. Catherine Silitonga. Kenapa lu bisa jawab 15 semua benar? Karena bener-bener nggak tahu, jadi jawabnya nggak tahu semua. Oh, nggak tahu semua.
Coba mana? Steve pengen lihat katanya, mana sih muka lo? Aduh. Terus Catherine itu, nah itu dia tuh. Nah, karena dia bilang, oh ya, benar-benar nggak tahu. Enggak. Dia mah nggak tahu apa-apa. Ya, mau ngejar. sebenarnya si Catherine ini dia benar, saudara. Jadi kenapa jawabannya nggak tahu? Karena memang di yang tadi itu gambarnya kagak ada informasi apa-apa, nggak ada informasi mengenai background-nya, sejarahnya, hobinya, informasi kekayaannya, nggak ada informasi di situ, hanya gambar. Terus kita tanya, gambar kita tanya. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman milih satu dari antara jawaban selain tidak tahu, berarti sudah make unconscious bias namanya. Jadi sudah menggunakan pemikiran yang secara alami gitu. Jadi misalnya gue lihat orang Chinese pasti sukanya matematika gitu kan. Jadi ya gue pilih aja matematika gitu. Padahal sebenarnya kita nggak bisa karena nggak ada informasi kalau dia suka matematika atau enggak. Nah itulah yang sering terjadi di kehidupan kita. Contohnya nih, kalau misalnya di jalanan gitu kan, di jalanan terus ada motor nyalip gitu kan. Terus pas dilihat ternyata yang bawa ibu-ibu gitu kayak gue gitu kan. Terus dia bilang, perempuan emang begitu sih. Nah itu adalah unconscious bias. Jadi secara kita nggak sadar, kita langsung mengatakan sesuatu yang seharusnya ada analisanya. Itu yang disebut dengan unconscious bias. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah pemikiran atau prasangka yang di bawah sadar kita gitu. Jadi kita nggak sadar, tapi kita langsung bisa memutuskan. Jadi kalau di secara harafiah kata-katanya itu unconscious itu artinya bawah sadar. Jadi di bawah kesadaran kita kan. Kalau bias itu artinya prasangka. Kalau yang bias K-pop nih, gue tahu nih bias K-pop nih muka-mukanya nih. Si Anggi gitu kan, tuh. Nah, terus ada si Catherine nih, pasti nih bias juga kan, bias K-pop ya. Tapi agak berbeda dengan bias K-pop. Kalau bias K-pop kan yang suka banget sama Korean artis, sampai di stalking, sampai diikutin, sampai kemana-mana. Nah, itu namanya bias. Tapi yang kita mau bahas itu bukan K-pop-nya. Jadi, unconscious bias-nya bagaimana pola pikir kita di bawah sadar, alam sadar kita. Kalau kita lihat, screen gue kelihatan kan ya? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Yo. Nah, jadi kalau dibilang bahwa unconscious bias itu adalah a quick and often inaccurate judgment. Benar banget tadi yang udah di-share sama Priscilla. PowerPoint-nya, Kak. Sorry, Kak. Iya. Belum. Belum ya? Oke. Dah. Oke, ya. Jadi kalau dilihat bahwa unconscious bias itu adalah sesuatu di bawah pikiran bawah sadar kita yang biasanya cepat atau sering nggak akurat gitu. Karena memang kayak Priscilla bilang tadi, informasinya itu terbatas gitu, dan biasanya karena pengalaman-pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita baca bahwa pikiran bawah sadar kita itu memproses informasi 200.000 kali lebih cepat daripada yang kita pikirkan secara sadar. Jadi biasanya karena sudah ada faktor-faktor yang tadi, kita lebih cepat memutuskan. Pada saat gue lihat, contohnya nih, naik bus gitu ya, naik bus atau naik busway, terus tiba-tiba ada yang kehilangan dompet gitu. Nah, pada saat gue di situ, terus gue dengar, oh dompet saya hilang nih. Terus pas pemikiran langsung, pasti nih orang-orang Palembang nih gitu kan. Nah, itu adalah unconscious bias. Jadi yang buat kita berpikir, mengatakan sesuatu tanpa kita analisa atau kita pikirkan. Jadi ini membentuk pola yang perilaku kita yang tanpa kita sadari langsung terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini kuis lagi nih, ada hadiahnya nih. Pertanyaannya, berapa banyak informasi yang bisa diterima oleh pikiran sadar setiap detiknya? Jadi, kalau bisa kita lihat,
Berapa banyak informasi yang masuk ke kita setiap detiknya di bawah pikiran sadar kita? Ada yang bisa jawab? Ya, kita lihat. Berapa pilihannya? Ada 40, 400, 4.000, ada 4 juta. Berapa banyak informasi yang masuk ke kita dalam 1 detik di bawah pikiran sadar kita? Ada yang tahu? Silakan kita kasih hadiah nanti. Ada di chat tuh, Kak. Ya. Chat ya? Gue nggak bisa chat. Siapa nih? Oke. Ya, itu siapa tuh tadi? Bukan I. The answer is, kita lihat. Ya, siapa tuh yang jawab duluan 40? Raise your hand. Aik ya? Divet. Oh, Divet. Berarti Divet dapat hadiah ya. Jadi benar jawabannya. Jadi sebenarnya yang kita bisa serap itu cuma 40 informasi per detik gitu. Tapi karena informasi ini banyak gitu ya, masuk terus gitu kan. Jadi itu akan terekam di bawah sadar kita gitu. Jadi sebenarnya hanya 40 informasi per detik. Jadi sementara kadang kita berpikir, kita mikir nih, pas dihadapin sesuatu, gue pikir, bener kok ini judgement gue gitu kan, rasional, bijaksana. Padahal sebenarnya pemikiran sadar kita tuh hanya sedikit banget gitu, karena dihantam sama unconscious bias yang jumlah lebih cepat gitu, 200.000 kali lebih cepat daripada yang pemikiran normal. Jadi semua kita nggak bisa terlepas dari unconscious bias. Saya gitu ya, gue, Steve, semua kita itu punya unconscious bias. Tapi bagaimana caranya nanti kita lihat. Nah, ini kalau dilihat grafiknya, jadi kalau dilihat yang merah ini eksplisit, itu adalah orang yang terbuka gitu, yang menggunakan pemikiran sadarnya. Jadi kalau implisit itu orang yang menggunakan unconscious bias-nya atau pemikiran bawah sadarnya. Jadi kalau kita lihat persentasenya itu lebih banyak orang yang menggunakan unconscious bias. Jadi banyak orang yang menggunakan nggak bisa dibilang feeling juga, tapi dia lebih cepat untuk memutuskan sesuatu tanpa memikirkan panjang gitu. Jadi dia langsung otomatis. Dan itu memang kebanyakan dari hasil risetnya, kebanyakan orang-orang menggunakan unconscious bias. Gimana sih bias itu bisa kebentuk gitu kan? Kok bisa ya manusia itu memiliki unconscious bias? Kita semua gitu memiliki unconscious bias. Dia itu adalah jalan terpintas, tadi kan kita bilang ya, dia jalan terpintas yang otak kita bisa berikan ketika banyak sekali informasi yang masuk gitu. Jadi caranya adalah biasanya dia dari pengalaman hidup nih. Jadi bagaimana kita menjalani hidup kita, pengalaman-pengalaman di masa lalu itu akan membentuk satu pola di dalam otak kita, dan dia akan berpengaruh kepada cara kita berpikir, memutuskan sesuatu, atau menyampaikan sesuatu. Yang kedua adalah hal-hal yang diberitahukan orang lain. Jadi kalau misalnya kita ketemu teman di kantor, ketemu teman di sekolah, di kuliah gitu, begitu mereka ngobrol, otomatis kita punya otak itu akan merekam gitu, dan dia akan memberikan itu sebagai informasi-informasi. Jadi pada saat nanti ketemu hal yang sama gitu, jadi kayak deja vu, dia kayak ketemu hal yang sama, terus nanti dia langsung akan mengingat, oh waktu itu si Henok bilangnya begini nih ya, berarti ini harusnya begini jawabannya, dan dia itu otomatis akan langsung memberikan informasi ke kita untuk disampaikan, untuk dilakukan. Yang ketiga adalah bagaimana bias itu kebentuk, ada informasi media. Jadi entah itu media sosial, entah itu yang elektronik gitu, yang televisi, radio, segala macam, koran gitu. Jadi benar banget tadi yang kayak bilang bahwa kondisi yang terjadi sekarang itu di Amerika itu ya mostly gitu ya, ketika dia melihat media gitu ya, cerita-cerita terus informasi tentang kondisi yang terjadi, tentang bagaimana Floyd itu, langsung mereka secara otomatis unconscious biasnya langsung bilang, wah, gue nggak bisa nih, gue harus ikut nih, gue harus memposting hal yang sama, gue harus ikut demo nih gitu. Nah kebanyakan itu yang diikuti oleh orang-orang itu seperti itu. Jadi dia karena ada informasi media yang dia terima,
otomatis otak itu akan merekam informasinya dan akan membuat pola yang dia berikan sebagai respon pada kita. Yang keempat, pengaruh dari tempat kita berkumpul, bekerja, atau komunitas lain. Jadi faktor yang paling banyak itu sebenarnya dari kita ngumpul-ngumpul gini nih, jadi ketahuan nih siapa temennya, siapa yang suka diajak bicara. Tadi kalau kita survei di depan kan banyak yang ngobrol gitu sama temennya gitu. Jadi dari situ kelihatan gitu bahwa bagaimana pengaruh dari eksternal gitu, dari luar diri kita itu memberikan efek terbentuknya unconscious bias. Yang terakhir adalah pengaruh luar lainnya yang presentasinya kecil banget gitu, tidak terlalu besar ya. Nah, sebenarnya ada efeknya nggak sih gitu? Jangan udah kita tahu nih unconscious bias kayak gimana, pikiran bawah sadar kita gimana, ada efeknya nggak ya gitu kan? Efeknya dapat merusak kemampuan kita untuk memahami orang lain, menghalangi kemampuan kita untuk berkembang dan inovasi, salah mengambil keputusan. Jadi ada efeknya nih guys, kalau misalnya kita lebih mengutamakan unconscious bias, kita agak susah untuk memahami dan mengerti orang lain karena dia sudah punya database yang ngasih informasi ke kita tentang yang sudah gitu, jadi nggak akurat, inaccurate namanya. Terus menghalangi kita untuk berinovasi gitu, karena kita harus terpaku dalam orang yang sudah terpatri gitu, dia udah konsepnya seperti ini nih, jadi dia agak susah untuk berkembang. Dan kalau di kantor biasanya kalau orang yang udah kerja gitu kan susah untuk salah mengambil keputusan. Misalnya yang kerja di HRD, hire orang gitu misalnya, dia akan lihat oh dari penampilannya nih, kalau misalnya orangnya langsing gitu, itu yang akan diterima. Nah itu adalah unconscious bias. Atau misalnya melihat pelamar kerja yang rambutnya pirang gitu, wah ini pasti hari-harinya dugem nih di dugem nih gitu misalnya. Tapi padahal kita nggak tahu sebenarnya, karena kita tidak memiliki informasi harusnya nggak boleh. Tapi banyak sekali yang orang menggunakan unconscious bias ini sebagai ambil keputusan atau mengambil sesuatu yang seharusnya tidak bisa terjadi. Nah, tadi saya udah minta Anggi untuk kita ada diskusi ya. Jadi saya mau kita untuk lebih aktif lagi, nggak satu arah aja. Jadi nanti Anggi dan teman-teman bisa bantu untuk bagi kita breakout jadi beberapa kelompok grup, lalu diskusikan nih sama teman-teman yang satu grup. Yang pertama, pikirkan orang yang Anda dapat bekerja sama dengan nyaman dan bekerja dengan efektif. Jadi lihat aja nih teman-teman yang hadir saat ini, siapa yang dari antara ada gitu ya, yang cocok bekerja dan nyaman dengan saya gitu. Terus nanti apa alasannya dan berapa level nyaman yang Anda dapatkan. Jadi levelnya dari 1 sampai 10, nanti teman-teman diskusi sama-sama, oh saya maunya si Stefani gitu, level nyamannya sama dia berapa ya? 9 gitu. Jadi 9 itu sudah batas, 10 batas paling tinggi dan 1 batas paling bawah. Dan yang kedua, terus teman-teman pikirkan orang yang Anda tidak merasa nyaman bekerja bersama dengan Anda dan alasannya apa? Berapa level ketidaknyamanannya. Jadi kalau level ketidaknyamanannya semakin tinggi, berarti dia tidak nyaman sekali bekerja atau bersama-sama dengan teman ini. Tapi ini no hard feeling ya, maksudnya jangan gara-gara nanti kita diskusin terus kalian jadi berantem mau gara-gara terus gue nggak nyaman ya sama Steve gitu kan. Padahal selama ini gue sama Steve gitu kan, nggak bisa, jangan gitu juga nanti. Jadi teman-teman diskusikan, jadi bebas saja tapi tidak menyakiti ya, no hard feeling gitu. Jadi bisa menyampaikan gue nyaman sama ini, gue nggak nyaman sama ini, alasannya tingkat kenyamanannya segini, ketidaknyamanannya segini gitu. Bisa dibantu ya Anggi dan Aping buat bagi kelompoknya. Oke. Kita kasih waktu kira-kira 10 menit. Kalian coba ngobrolin bersama-sama, nanti habis 10 menit kita balik lagi. Terus kita mau tahu nih kira-kira tingkat nyaman dan tidak nyamannya itu level berapa gitu.
Oke, boleh? Oke, sebentar. Oke, thank you. Anggi, kita bagi berapa, Anggi? 2, 3, atau 4? Atau berapa? Kali 3 atau 4 gitu. 3 atau 4 ya? 3-4 partisipan. Paling 8-9 orang kali. 8-9, Kak. Boleh. Jadi nanti tolong teman-teman diskusin ya, maksudnya dari grup itu gitu ya, satu grup itu saya bekerja nyaman dengan ini level berapa, tidak nyaman level berapa gitu. Jadi nanti kita mau kira-kira nih hanya untuk simulasi aja gitu, bukan untuk diskreditin seseorang, tapi hanya untuk simulasi aja. Kira-kira kita bisa nggak gitu untuk memahami dari unconscious bias ini. Jangan jadi julitin orang ya. Nanti kalau di screen-nya ada pilihan join to breakout room, tolong diklik ya. Nanti soalnya kalau ada yang nggak milih, nanti dia hanya akan tetap di screen ini aja. Oke, baik. Nah, sambil nunggu teman-teman balik, jadi tadi kan udah pada ngobrol nih di grup masing-masing. Ada teman yang nyaman untuk kita bekerja, ada teman yang tidak nyaman untuk kita bersama-sama atau kerja. Levelnya bermacam-macam. Gue cuma pengen satu perwakilan dari ladies. Ya, ladies, gue minta Helen ya. Helen tadi. Terus yang dari gentleman-nya Henok. Oke, boleh share apa yang lu dapetin waktu diskusi bareng tadi. Helen, silakan, Len. Kalau aku, untuk yang sebenarnya kalau pekerjaan kan untuk cari dulu pekerjaan apa, tapi kalau untuk kenyamanan, lebih milih ke yang perempuan lah, ke cewek-cewek. Kalau tadi di grup aku ada Kak Deva, Tante Sima, Divet, itu. Dan kebetulan memang yang abang-abang cowoknya bukan patut, memang cocok untuk dimasukkan ke kelompok yang membuat tidak nyaman untuk bekerja sama. Itu juga. Kalau aku itu. Oke, thank you. Dari Henok nih, tadi sama gengnya gimana sama grupnya? Kalau geng kami tadi, kesimpulan kalau yang pertama itu nyaman dengan seseorang yang dikenal, terutama kalau dikenal dekat. Nah, kalau yang masalah tidak merasa nyaman, tadi ada dari Kak Vivi sama Keta juga sedikit sih, karena pokoknya poinnya itu walaupun ngerasa nggak nyaman walaupun satu kerjaan nih sama orang yang kita rasa nggak nyaman, tapi tetap harus berusaha untuk berperilaku profesional. Jadi walaupun nggak nyaman dengan mereka, tapi berusaha untuk tetap melakukan kerjaan bersama orang itu. Oke, thank you Henok. Baik banget gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa masih ada unconscious bias yang kita lakukan pada saat kita untuk menyampaikan nyaman dan tidak nyaman. Kalau kita lihat, tapi balik lagi tadi Helen sama Henok sudah memberikan contoh pada kita bahwa mereka berusaha untuk menyambungkan gitu, untuk buat connect antara yang nyaman dan tidak nyaman, misalnya dengan berperilaku profesional gitu, minta advice atau sebagainya. Jadi sebenarnya memang secara tidak langsung masih ada unconscious bias yang kita lakukan pada saat kita memutuskan sesuatu. Nah, kalau kita lihat gambar, pertanyaan saya, ada titik abu-abu nggak di gambar ini? Ada? Silakan. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Di tengah. Aku sih no. Di antara itu. Ada yang bisa, ada nggak? Adakah titik abu-abu? Ada. Di white line sih ada. Kadang-kadang. Gitu, Sometimes. Ada. Sometimes. Ada kata Pak Bunawi ada. Kata Pak Bunawi ada. Kata Pak Bunawi.
Sometimes. Tapi kedap-kedip. Ada lah. Ada. Nggak ada. Gitu. Jadi sih mata Nggak ya. ada kan? Nggak ada, Kak. Tadi bilang ada. Oke, satu lagi. Manakah yang lebih gelap? Gambar A, kotak A, atau kotak B? Manakah yang lebih gelap? A atau B atau sama? Sama. A. Sama ya? Nah, Enggak. ada yang A lebih gelap. B. Both the same. both the same ya? Oke. A. Sudah mulai bergerak nih biasnya. A. Nah, jadi semuanya sama. A dan B itu sama. Cuman karena ada tabung hijaunya aja jadi kelihatannya lebih gelap. Satu lagi nih. Sudah ada yang mulai bergerak. Apakah garisnya lurus atau miring? Straight atau lurus? Straight. Miring. Lurus, Kak. Ya. Dilurusin. Garis yang mana ya? Banyak garis. Ya, miring atau Miring. Sloping. Miring. Straight. Iya, jawabannya adalah straight gitu. Jadi Straight kan? Straight. sekarang straight lagi. Jadi memang terkadang apa yang kita lihat itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, untuk kita belajar supaya kita tidak terlalu memanfaatkan unconscious bias ini, kita harus lebih memahami caranya seperti apa sih gitu kan. Ada hal yang perlu kita ambil supaya kita mengurangi unconscious bias kita. Walaupun setiap orang memilikinya, tetapi untuk merubah unconscious bias itu nggak gampang gitu. Nggak cuma semalam besok udah kita nggak pakai lagi nih unconscious bias-nya. Enggak. Ada hal yang perlu kita perhatikan dalam mitigasi, menjembatani antara conscious bias dengan unconscious bias. Jadi pikiran bawah sadar kita dengan pikiran sadar kita tuh harus kita jembatkan nih. Yang pertama, seringlah bertanya sampai selesai kepada orang lain dan membiarkan mereka untuk menjawab dan jangan menggunakan asumsi kita. Jadi biarin orang itu selesain dulu. Kita jawab juga harus sampai, kita bertanya harus sampai jelas, dia jawab sampai jelas dan jangan pakai asumsi. Yang kedua, kita harus rubah cara kacamata kita gitu, cara melihat orang dengan budaya dan latar yang berbeda. Jadi kita harus memiliki respectful, kita harus menghormati orang lain dengan latar belakang budaya yang berbeda. Dan yang ketiga, ujilah. Jika saya adalah dia, apakah yang saya rasakan? Jadi contohnya kita lihat misalnya Steve nih gitu, nggak pinter-pinter amat gitu, kan? Iya kan Jo? Enggak ya? Jadi kan, enggak, maksudnya bercanda. Jadi pada saat saya melihat dia gitu, saya harus lihat kalau saya di posisi dia melakukan hal ini, seperti apa ya gitu. Jadi jangan kita posisikan diri kita dengan kondisi kita, tapi kita harus bisa menguji apakah apa yang dia rasakan pada saat saya berada di posisinya. Yang keempat, miliki mindset atau pola pikir yang berkembang, memperhatikan informasi yang tidak konsisten dengan apa yang Anda harapkan mengenai orang lain. Jadi kita harus objektif orangnya gitu. Jadi jangan dengan pemikiran sendiri, kita harus objektif. Yang terakhir adalah berkomunikasi dengan bahasa yang dapat dimengerti semua orang dan juga menjadi pendengar yang aktif. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan satu bahasa yang bisa dimengerti dan kita harus bisa menjadi pendengar juga gitu. Jadi jangan cuma ngomong aja, tapi kita juga harus menjadi orang yang mendengarkan, pendengar yang aktif. Nah, implikasinya buat kehidupan kita sebagai pemuda Advent, seperti yang ayat ini tadi udah dibacakan sama Lukas, bahwa kita harus punya filter gitu, dan filter itu sudah ada di dalam Alkitab. Bisa kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi mulai harapan kita, mulai hari ini kita sudah bisa menerapkan apa yang ada di dalam Filipi 4 ayat 8. Karena ada satu misi yang
Tuhan mau supaya kita jalankan sebagai orang muda. Jadi kita ada satu misi, challenge yang harus kita jalankan bahwa kita adalah manusia sosial gitu. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berhubungan sosial dengan orang lain, ada satu misi yang Tuhan mau bawa supaya kita menjadi terang. Supaya kita menjadi terang bagi orang-orang yang kita temui, sahabat kita, teman kerja kita, bahkan keluarga kita. Dan contohnya kita bisa baca dalam Alkitab bagaimana Yesus tidak mengekang dirinya untuk berteman atau bertemu dengan orang Farisi, dengan pemungut cukai. Dia juga masih mau menerima undangan ketika dia diajak untuk berkumpul atau bersama. Tapi yang kita lihat dari Yesus adalah pada saat dia berkumpul dengan orang lain, dia memiliki satu sikap gitu, satu karakter yang menjadikan dirinya supaya menjadi teladan bagi orang lain. Nah, itulah yang diharapkan kita sebagai pemuda-pemuda Advent, khususnya untuk bisa mengerti orang lain dengan lebih baik lagi, supaya kita bisa berbaur, bisa bergaul, gitu. Karena kita punya satu misi, yaitu misi keselamatan, gitu. Jadi kita memiliki pergaulan sosial yang menyelamatkan, gitu. Jadi kita jalankan supaya kita tidak memiliki unconscious bias yang berlebihan, karena kita punya satu misi gitu, bahwa kita adalah pemuda-pemuda Advent, pemuda-pemuda Tuhan Kristiani yang memiliki misi untuk keselamatan. Nah, itu aja sih sebenarnya yang pengen saya share hari ini, dan waktunya juga sudah terlalu lama, jadi saya harapkan teman-teman semua di sini kita bisa mengurangi unconscious bias kita dengan cara-cara yang sudah kita share tadi, supaya kita bisa bertemu dengan banyak orang, kita bisa memahami orang dengan lebih baik lagi, dan kita bisa membawa mereka kepada keselamatan. Itu aja. Ya, itu aja. Thank you. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Kak Ute sudah membawakan bahan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa semakin berkembang lagi dalam karakter maupun tabiat kita untuk dapat tidak menghakimi orang, tapi bisa lebih dekat kepada sosial tuh, melihat lebih ke arah ininya kayak ke arah tadi yang ada di Filipi berapa tuh Kak? Tadi Filipi 4 ayat 8 ya? 9. Jarinya nggak kelihatan. Ya, lebih segitu. Jadi semua yang sedap didengar dan juga semua yang patut di hadapan Tuhan itu yang lebih mengarahkan kita lebih objektif terhadap sudut pandang kita terhadap orang lain. Mungkin sebelum kita masuk ke penutupan ini, sahabat kita ada yang ini mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan? Kami kasih waktu. Nggak ada? Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke renungan tutup sabat yang akan dibawakan oleh Ibu Nova Situmeang. Ibu Pendeta Nova Situmeang. Lagu tutup dulu Bang Kai. Apa? Oh, lagu tutup? Iya. Ini sebenarnya oh ya udah, berarti rundown-nya ini berubah. Oke. Lagu tutup berarti ini ya. Hampir lama-lama dulu ya? Satu ayat ya? Iya, oke guys. Makasih banyak ya Kak Ute, sungguh luar biasa sekali karena kita selama ini pasti semenjak corona sering berprasangka buruk, jadinya ya makin curigaan lah ya jadinya ke orang. Jadi kita harus lebih melatih diri kita sendiri biar supaya tidak berprasangka buruk kepada orang lain dan melihat dari segala jenis sisi. Oke, mari kita sekarang membuka lagu Sion kita untuk menutup dan juga untuk mendengarkan renungan tutup sabat. Kita buka lagu Sion kita nomor 45, telah hampir malam 1 ayat saja. Lagu Sion nomor 45, telah hampir malam 1 ayat saja. Ayat 1. Oke, sekarang kita akan mendengarkan renungan tutup sabat yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Situmeang. Selamat sabat menjelang minggu bekerja untuk kita semua. Apakah semua mendengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar, Bu Pendeta.
puji Tuhan. Di malam ini, di menjelang kita malam minggu bekerja kita, saya tertarik dengan ayat yang tadi telah dibacakan oleh teman-teman kita di Filipi 4 ayat 8. Kita boleh baca di tempat kita masing-masing yang mengatakan di sini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pembahasan dengan tema kita pada malam hari ini di menjelang minggu bekerja kita ini yaitu apa tadi? Unconscious bias atau prasangka yang sebenarnya belum itu ada di pikiran kita terhadap apa yang kita lihat, terhadap entah itu kepada teman kita. Jadi kalau saya sendiri mengartikannya adalah prasangka atau usaha menghakimi yang tidak memiliki dasar yang jelas untuk mengecilkan atau membesar-besarkan sesuatu. Bisa kita kaitkan ini terhadap seseorang atau kelompok yang kita bandingkan dengan yang lain. Yang juga yang kita sering anggap, misalnya kalau pendapat kita tidak diterima orang lain, itu apa? Tidak adil atau tidak benar. Kalau kita baca lagi di Roma 8 ayat 5-6, di sini banyak sekali poin-poin yang kita dapat kita baca dan kita dapat terapkan dalam kehidupan kita, yaitu dalam Roma 8 ayat 5-6 yang mengatakan, yaitu sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup dalam roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terkadang kita manusia selalu menginginkan atau melakukan apa yang ada keinginan daging kita. Entah kita suka mencibir orang atau suka menghakimi orang, padahal sebenarnya itu tidak harus kita lakukan karena harusnya kita hidup di dalam roh. Kalau kita hidup di dalam roh pasti ada damai dalam hidup kita. Lalu apa sih sebenarnya poin-poin yang dapat kita terapkan dalam Roma 8 ayat 6 ini? Kita diajarkan hiduplah menurut roh. Seperti kita suka membaca firman-Nya, melakukan apa yang sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan yang harus kita jalankan. Lalu, biarlah pandangan kita selalu kepada Yesus, bukan akan kesalahan-kesalahan orang, atau suka menghakimi orang. Itu sebenarnya adalah kemauan setan, bukan kemauan daripada Tuhan. Lalu, selalu mengikuti keinginan daging. Dan seharusnya juga kita harus hidup dalam roh, yaitu harus memiliki damai sejahtera agar orang-orang yang ada di sekitar kita merasa nyaman. Jadi seperti yang telah dibilang dari Kak Ruth tadi, biarlah kita ini menjadi titik kenyamanan, biar orang-orang yang ada di sekitar kita nyaman, senang, dan kita dapat memantulkan kasih Tuhan seperti apa yang Tuhan mau daripada kita. Lalu, kalau satu lagi ayat yang dapat kita renungkan pada malam hari ini untuk menjelang minggu bekerja kita, ada di dalam Yakobus 2 ayat 1-4. Di sini, di Yakobus ini adalah ayat yang mengenai prasangka. Coba kita lihat di Yakobus 2 ayat 1-4. Yang isinya, di ayat 1 Yakobus 2 ayat 1-4, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang buka. Sebab jika ada seseorang yang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai. Ini dekat tumpuan kakiku. Dan bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu
dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Jadi di sini di ayat ini, di perikop yang kita akan setelah kita baca ini, jadi intinya janganlah kita suka membeda-bedakan orang. Mungkin kalau kita lihat orang itu memiliki harta, sedangkan yang satu lagi tidak memiliki apa-apa, kita membuat perbedaan. Jadi dengan ayat ini, biarlah kita tidak suka membuat prasangka-prasangka buruk dan suka membeda-bedakan orang, tapi hiduplah Hiduplah seperti ajaran Tuhan Yesus. Hiduplah bersama-sama dan hiduplah dengan damai. Menerima kekurangan dan kelemahan seseorang. Jadi ketika kita menjalin persahabatan, ketika kita telah mengetahui kekurangannya dan kelemahannya, kita dapat saling merangkul, saling mendukung satu sama lain. Oke, jadi intinya biarlah kita memiliki satu misi untuk memajukan pekerjaan Tuhan dengan sesama merangkul, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Dan jangan suka memakai prasangka. Jadi baiklah kita berpikiran selalu positif kepada teman-teman kita semua. Amin. Amin. Ya, terima kasih atas renungan untuk sahabat yang indah telah dibawakan oleh Bu Pendeta Situmeang. Untuk menutup akan renungan tersebut, kita sama-sama menyanyikan lagu Sion nomor 45 ayat 2 sampai ayat terakhir. Oke. Kita menyanyikan lagu Sion nomor 45 telah hampir malam ayat 2 sampai ayat akhir. Sama-sama. Betapa singkat hidup manusia akan menyabar perkara dunia, tapi kekalah Tuhanku itu senantiasa tinggal sertaku, sertai aku sepanjang jalan, agar ku dapat kelakon setan dalam cobaan yang telah berlalu. Kiranya Engkau tinggal sertaku, bersama Tuhan menyeblak siluh, susah dan takut segera berlalu. Hai badanku, mana selatmu, jika Tuhan tinggal sertaku. Untuk doa tutup dan sekaligus doa tutup sahabat, kami mohon untuk Bapak Pendeta Muda Situmeang untuk membawakannya. Oke. Baik. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami yang begitu baik. Atas kuasa-Mu dan penyertaan Tuhan kami dapat bertemu di acara Pemuda Misionari Advent Ciracas yang sudah kami lakukan ya Tuhan di aplikasi Zoom online yang telah dibuat. Tuhan, terima kasih atas hamba Tuhan secara khusus Ibu Ruth Wantah yang telah memaparkan pelajaran bagi kami ya Tuhan sebagai anak muda-mudi misionari Advent Jemaat Ciracas, agar kami dapat memiliki pikiran yang selalu sejalan dengan pikiran Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami dalam kehidupan ini tidak memakai ego kami, pikiran kami, ataupun
prasangka yang kami miliki masing-masing. Tetapi Tuhan, biarlah kami selalu saling menerima satu dengan yang lain, saling mendukung, saling membangun, sehingga anak-anak muda-mudi kami Tuhan di Jemaat Ciracas akan semakin berkembang, dan mereka nanti dipersiapkan untuk menjadi tiang-tiang umat Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin di generasi selanjutnya ya Tuhan, untuk jemaat umat Tuhan yang ada di Jemaat Ciracas. Berkati Tuhan, Ibu Ruth, dan juga suami dan anak-anak yang telah bersama dengan kami di Sabat sore ini. Biarlah berkat dari surga menjadi bagian Ibu Ruth, suami dan anak-anak dalam setiap pekerjaan usaha pelayanan, terutama di Jemaat Bukit Permai. Biarlah Tuhan berikan yang terbaik, berikan penyertaan, perlindungan, jauhi dari segala mara bahaya, niat-niat masuk orang jahat, bencana alam kepada keluarga ini. Dan biarlah Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat kepada siapapun yang dapat dijangkau, terutama kepada umat-umat Tuhan yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, orang-orang muda ini ya Tuhan, agar kami tidak lupa akan pelajaran ini, tidak berlalu begitu saja di Sabat sore menjelang pekan bekerja ini. Tapi kami akan aplikasikan dalam kehidupan kami untuk menghadapi satu pekan bekerja kami ke depannya, agar ketika kami bekerja atau bersekolah atau belajar, biarlah yang kami pakai adalah pikiran hanya yang memandang kepada Yesus. Ya Tuhan, sertailah orang-orang muda-mudi kami di sini ya Tuhan, untuk menghadapi akan pekan bekerja ini. Biarlah dalam pekerjaan mereka, dalam usaha tangan mereka, dalam keluarga masing-masing, dalam pendidikan, akan Tuhan berikan yang terbaik, jauhi dari segala mara bahaya, penyakit yang membahayakan tubuh kami, agar malaikat surga menjaga kami. Ketika kami akan pulang kembali ke rumah ataupun ketika kami keluar dari rumah kami masing-masing, malaikat Tuhan selalu menjaga kami selama-lamanya. Oh Tuhan, kami tetap berdoa kepada keluarga kami masing-masing, kepada orang tua kami masing-masing, agar Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha tangan mereka, agar Tuhan bukakan tikap-tikap langit, berkat berkecukupan kepada keluarga kami masing-masing, kepada orang tua kami masing-masing, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami tetap doakan ya Tuhan, semogalah dengan seizin kehendak Tuhan, pandemi ini semua akan berakhir dan kami dapat bertemu secara langsung di gereja Tuhan yang ada Jemaat Ciracas. Kami dapat berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sementara kami akan berpisah ya Tuhan, kami akan bertemu kembali di Rabu malam depan ataupun di Sabat depan dengan tubuh yang sehat untuk bertemu kembali dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Jika ada pelanggaran dosa yang kami lakukan ya Tuhan, baik perkataan maupun pikiran kami, dalam acara PA ini ataupun bahkan sepanjang satu hari Sabat ini, ampuni kami ya Tuhan, agar berkat Sabat menjadi bagian kami. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus akan menjadi bagian kami semua dari sekarang sampai Maranatha. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Situmel yang sudah memberikan doa Sabat. Satu lagi Bapak Pendeta, ini ada arahan dari teman-teman acara sekaligus menutup acara kita, kata sambutan boleh Bapak Pendeta? Oke, baik. Selamat minggu atau pekan bekerja bagi kita semuanya. Selamat minggu bekerja. Amin. Teman-teman orang muda-mudi Ciracas, senang rasanya ya kita dapat pelajaran yang begitu luar biasa. Saya panggil kakak lah ya, karena kita masih orang muda-mudi ya, kepada Kak Ruth. Dan ternyata saya dapat info, pernah juga ya sebagai bagian pemuda-pemudi kita di Ciracas ya, sekarang melayani di Bukit Permai. Tidak apa-apa, walaupun terjarak oleh jalan raya yang begitu panjang, tetapi hati kita dipertemukan oleh aplikasi Zoom ini. Ya, bertemu dengan Kak Ruth, dengan Abang dan adik kecil yang ada di situ memegang balon kuning. Kita doakan ya. Nanti kapan-kapan kalau pandemi ini selesai, bisa nanti bergabung dengan kita ya di Jemaat Ciracas, ataupun nanti dengan aplikasi online ini, bisa kita bertemu kembali, memberikan pelajaran begitu baik kepada kita. Nah, semoga, ya saya mewakili orang muda-mudi ya, kami sampaikan terima kasih banyak kepada Kak Ruth yang sudah menyampaikan pelajaran. Biarlah doakan kami orang muda-mudi ini supaya pelajaran ini tidak berlalu, tapi kami akan semakin bersatu, kami akan semakin mendukung satu dengan yang lain, dan doakan kami dari Bukit Permai ya, doakan Jemaat
Ciracas, terutama orang muda-mudinya, supaya semakin bersemangat, karena kamilah nanti yang akan menjadi pemimpin-pemimpin ya di umat Tuhan yang ada di Jemaat Ciracas. Semoga kami juga berdoa untuk keluarga Kak Ruth juga, semoga Tuhan berkati dalam pekerjaan, usaha, pelayanan di Jemaat Bukit Permai, agar Tuhan yang melindungi dalam pandemi COVID-19 ini ya, dalam pekerjaan juga, dalam usaha tangan, pencarian, akan Tuhan berikan berkat-berkat. Dari manapun itu akan Tuhan kirimkan burung gagak, roti mana, akan Tuhan berikan tiang awan, tiang api, Tuhan lindungi keluarga Kak Ruth ini ya, sampai nanti kita bertemu di kemudian hari. Mungkin nanti dengan online kita bertemu lagi dengan pelajaran yang begitu indah, kita akan bisa catat pelajarannya, saling diskusi, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi jangan bosan-bosan ya, Kak Ruth, kalau nanti Anggi atau Priscilla mengundang lagi, kita akan bisa bertemu lagi di lain waktu, dan kami akan selalu doakan dari Jemaat Ciracas, pemuda-pemudi, semoga Tuhan memberkati, dan kita bisa bertemu di lain waktu, di kesempatan yang indah, dan kita dapat berbagi pelajaran yang begitu indah, agar kami semakin maju. Jangan lupa doakan kami ya, selalu Kak ya, pemuda-pemudi Ciracas ini, supaya kami semakin berkembang, semakin maju, semakin semangat. Terutama nanti saya titipkan supaya doakan ya pemuda-pemudi kita ini supaya mendapat juga pasangan hidup yang dari Ciracas. Sekalian ya. Oke, itulah mungkin sedikit kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati selalu Kak Ruth dengan keluarga. Amin. Mantap. Ya, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih semuanya, terutama Kak Ruth yang sudah menyisihkan waktunya untuk bersama-sama kami di sini sambil menutup sahabat bersama. Semuanya juga terima kasih anggota-anggota PA maupun orang tua yang sudah ikut libat dalam PA Zoom kita pada sahabat ini. When Jesus in the family. Oke, untuk semuanya yang bersama dengan keluarganya, pegang tangan kanan kiri mereka. Oke, saling bergandengan tangan. Lukas Made bergandengan tangan walaupun sambil makan. Yang sendiri bisa gerakan tangan kanannya kiri seperti ini agar tetap bergandengan tangan secara virtual. Oke. Baik, kita mulai sekarang. Semua bisa buka videonya ya. Oke, buka. Sama-sama. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Bahasa Indonesia. Yesus di dalam keluarga, amatlah senang. Amatlah senang. Di rumah tangga, Yesus di dalam keluarga, amatlah senang. Di rumah tangga. Selamat minggu bekerja, selamat minggu bekerja. Tuhan memberkati.